Keempat, dari sisi budaya sosial. Bisa dibilang ini merupakan bagian yang paling sulit karena ini tuh sudah terbentuk lama di kalangan masyarakat. Masih banyak orang yang melakukan pelecehan itu adalah hal yang biasa, hal yang normal. Terutama jika kalimat tersebut tuh dibungkus dengan kata-kata bercanda. Misalnya kalimat bercanda ya, maaf cuma bercanda, jangan baper gitu dong, kan cuma bercanda. Sering kali membenarkan tingkah pelaku yang sebenarnya itu tidak pantas, tidak boleh. Menurut saya, mindset seperti itu harusnya sudah dirubah di kalangan masyarakat. Karena tidak semuanya candaan itu bisa dianggap normal. Apalagi yang udah nyakitin perasaan orang lain atau merendahkan orang lain. Selain itu, masyarakat juga harus perlu meningkatkan sensitivitas isu kesetaraan gender. Kita harus lebih menghargai privasi, batasan pribadi, dan rasa aman orang lain. Media sosial juga memiliki peran besar dalam membentuk budaya ini. Pengguna media sosial tentunya harus dapat lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial sebagai media untuk berinteraksi, seperti tidak ikut menyebarkan berita yang negatif, yang masih belum ada kejelasannya, yang masih simpang siur, dan wajib tidak menormalisasikan segala macam bentuk pelecehan, mau itu verbal atau langsung. Itu tuh gak boleh dijadiin candaan di media sosial atau dimanapun. Dan kalau boleh, berani menegur jika melihat sesuatu yang tidak benar, yang harusnya itu gak boleh. Yang terakhir, dari sisi individu, menurut saya ini adalah aspek yang paling penting karena semuanya tergantung pada pilihan masing-masing, pilihan tiap individu orang-orang. Hal-hal yang sederhana aja sih, seperti berpikir dulu sebelum bertindak, sebenarnya tuh sangat berdampak pada kejadian yang akan terjadi. Sebelum menilai sesuatu, sebelum mengkritik sesuatu, sebelum berbicara sesuatu, kita tuh harus bertanya pada diri kita sendiri. Kalau misalkan orang lain ngelakuin ini sama kita tuh ngerasa sakit gak ya? Atau ini tuh nyakitin gak ya? Selain itu, kita juga harus berani untuk menerapkan kayak udah gak usah ikut-ikutan kalau itu bukan urusan kita. Apalagi kalau misalkan konteksnya udah tahu itu tuh bakal negatif, masa kita harus ikut-ikutin? Enggak dong. Karena yang dilihat dari analisis, banyaknya kasus seseorang itu bukan karena dia pengen, tapi kayak pengen ikut-ikutan aja karena lingkungan. Jadi kayak dia tuh nggak bisa memfilter ini tuh benar apa salah, atau bisa juga nih orang bisa memfilter tapi dia tuh pengen ikut-ikutan aja, pengen dianggap keren atau pengen dianggap update dalam media sosial. Jadinya kayak yang ya udah, meskipun dia tahu ini tuh pendapat negatif, tetap aja diikutin. Padahal kan itu nggak benar ya kalau diteruskin. Kayak dia tuh tahu kalau misalkan itu tuh kalau diterusin itu nggak benar, tapi tetap aja diterusin karena pengen jadi orang yang terupdate, jadi orang yang paling tahu media sosial. Padahal kayak gunanya untuk apa sih sebenarnya? Kayak gitu tuh untuk kesenangan pribadi, untuk kepuasan pribadi, nggak berdampak positif juga bagi orang lain, bahkan negatif. Kan kita udah tahu kalau misalkan tuh negatif buat orang lain, ngapain disebar-sebarin? Itu kan berani beda itu emang nggak mudah, tetapi itu adalah bagian dari integritas. Kita harus berani melakukan hal yang benar meskipun kita tahu kalau kita tuh nggak diawasi. Kayak kita tuh punya pendirian, kita tuh harus punya integritas.
Sebagai penutup dari bagian solusi ini, saya mentegaskan bahwa pencegahan lebih baik, pencegahan lebih bagus, pencegahan lebih optimal dibandingkan penanganan. Karena jika kasus pelecehan sudah terjadi, ya dampaknya udah dirasain sama korban, dampaknya udah dirasakan sama korban, dan tentunya gak bisa dapat dihilangkan. Oleh karena itu, semua pihak harus berperan aktif dalam upaya mencegah terjadinya hal serupa di masa depan. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat memberikan wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih.